Salam aleihim, bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema, yaitu Injil itu bukan kitab, ya. Injil itu bukan kitab. Saya diberi tayangan, ya, dialog debat lah antara yang ngakunya pendeta itu Batuk Nonong Siti BNS, ya, satu grup dengan Romo Dagu Bewok, Romo DB, ya. Tentu saja ini satu pemahaman dengan empret sorry, dengan mampet ya mampet MYM, satu pemahaman juga dengan Pithecanthropus erectus sabdono. Mereka berdebat tentang Injil asli atau palsu. Astagfirullah. Mereka itu yang katanya dokter-dokter itu memahami Injil itu kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu mereka memperdebatkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu asli apa palsu. Astagfirullah. Romo sekolah 12 tahun, Dagu Bewok. Romo sekolah 12 tahun cuman mengandalkan dagunya bewok doang. Ilmunya mah cetek. Batuk Nonong Siti BNS, dokter katanya, cuman mengandalkan batuk nonong doang. Empret sorry, katanya seorang apologeter katanya, cuman mengandalkan nggak usah sebut deh. Mampet ya mampet MYM, ya, sekolah teologi, cuman mengandalkan pikiran mampet, pikiran tumpul, ya. Pithecanthropus erectus sabdono. Katanya dokter, katanya pikiran tumpul. Mosok Injil kok kitab lo? Bahasa Inggrisnya Injil itu gospel, kalau kitab itu book. Jadi misalnya kitab Matius itu the book of Matthew, kitab Lukas itu the book of Luke, Matius, Markus, Lukas. Yohanes the book of John, ya. Kalau Injil itu bahasa Inggrisnya gospel. Selalu ditulis Injil itu pakai I huruf besar. Nah, ada 4 macam Injil, yaitu Injil anak Allah, Markus 1 ayat 1. Kemudian Injil anak manusia itu di kitab Roma ada. Kemudian Injil Kristus, Galatia 1 ayat 7. Dan Injil yang kekal, Wahyu 14 ayat 6. Lalu Injil itu apa artinya? Injil itu artinya Yesus. Bukan kitab, bukan. Mari kita cross check. Anda yang memahami bahwa Injil itu kitab, Anda akan jungkir balik kalau Anda membaca Galatia 3 ayat 8. Coba ya. Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan, perhatikan, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Astagfirullah, bagaimana Injil diberitakan kepada Abraham? Ayo, Batuk Nonong Sidik, empret sorry, mampet ya mampet, Pithecanthropus erectus sabdono, Dagu Bewok. Kalian yang belajar teologi jawab. Galatia 3 ayat 8. Bagaimana Injil diberitakan kepada Abraham? Abraham itu 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Kurang lebih ya hampir 1600 tahun sebelum Injil, sebelum Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis. Bagaimana bisa Matius, Markus, Lukas, Yohanes diberitakan kepada Abraham? Kalau Injil itu sesuai dengan pemahaman kalian, Injil itu kitab. Makanya nyungsep semua pendeta, semua romo yang memahami Injil itu kitab. Ngerti?
Injil adalah Yesus. Kalau gitu jelaskan Pak HTD bahwa Yesus diberitakan kepada Abraham. Gampang, klik aja Kejadian 14. Kejadian 14 ya, dari Kejadian 14. Klik aja 19. Lalu ia itu Melkisedek ya, memberkati Abram, katanya diberkatilah kiranya Abram ya oleh Allah yang Maha Tinggi pencipta langit dan bumi. Tadi kembali ke Galatia 3 ayat 8. Galatia ayat 8, di situ ditulis oleh segala bangsa akan diberkati karena Abraham. Ya, Abraham ketemu Melkisedek. Melkisedek itu di dalam Ibrani pasal 7 ya. Bentar ya, Ibrani pasal 7 itu Yesus banget. Ya. Kristus dan Melkisedek ya. Kristus di situ ditulis ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena perhatikan, ia dijadikan sama dengan anak Allah. Jadi Melkisedek itu Yesus yang roh. Abraham bertemu dengan Yesus yang roh. Ya, Yesus belum jadi manusia. Ya, Injil diberitakan kepada Abraham, Kristus diberitakan kepada Abraham. Itu dia jawabannya, Melkisedek. Kalau HTD bisa jawab karena Injil itu Yesus. Ya. Ya, makanya ada Injil anak Allah, artinya Yesus masih bayi. Kemudian Injil anak manusia itu Roma 1 ayat berapa ya? Saya agak lupa ya. Injil anaknya Roma 1 ayat 9. Ya, Injil anaknya itu Roma 1 ayat 9. Jadi ada Injil itu Injil anak Allah, artinya Yesusnya masih bayi, diberitakan kebanyakan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Yang memberitakan Yesus bayi itu cuman Matius sama Lukas ya. Markus sama Yohanes itu tahu-tahu Yesus sudah gede ya. Jadi Injil anak Allah itu diberitakan Markus 1 ayat 1, tapi di kitab Markus malah tidak memberitakan Yesus bayi, tahu-tahu Yesus sudah gede. Yesus bayi itu Injil anak Allah. Lalu Injil anaknya, Yesus sudah dewasa. Roma 1 ayat 9, yaitu Yesus sudah melayani Injil anaknya. Lalu Injil Kristus, Galatia 1 ayat 7, Yesusnya sudah Kristus, sudah roh, sudah Allah. Hari ini yang kita beritakan Injil Kristus. Yesusnya sudah naik ke surga sebagai Allah, sebagai roh kudus itu. Bukan seperti pendapatnya Bathuk Nonong Sidik, hari ini Yesus masih gondrong, tangannya masih bolong. Bukan pendapat seperti Romo DB Dagu Bewok atau Pithecanthropus erectus Sabdono. Ya, yang berpendapat Yesus hari ini masih gondrong, tangannya masih bolong. Hantu Yesus sujud kepada Bapak Iblis. Ya, itu yang mereka pahami semua itu, termasuk termasuk mampet ya mampet. Anda tanya mampet ya mampet tuh dipertahankan sama dia. Pokoknya kemampetan itu, tumpul itu dipertahankan sama mampet ya mampet MJM. Yesus masih gondrong, tangannya masih borong. Hantu Yesus sujud kepada Bapak Iblisnya. Ya, lalu Injil yang kekal, Wahyu 14 ayat 6. Ya, Injil yang kekal nanti diberitakan di kerajaan 1000 tahun. Ya, clear? Tugas kita hari ini adalah memberitakan Injil Kristus. Yesus sudah Kristus. Ya, buang ke laut pemahaman bahwa Injil itu kitab. Kalau pemahamannya nggak mau dibuang ke laut, pendetanya atau romonya yang buang ke laut. Dagu Bewok, Bathuk Nonong Sidik, mampet ya mampet, Pithecanthropus erectus Sabdono, aku tantang kalian. Menurut kalian Injil itu kitab atau Yesus? Kitab Pak, ke laut. Ya, Anda tidak akan bisa jawab. Galatia 3 ayat 8. Injil diberitakan kepada Abraham. Astagfirullah, iya Pak, kita nggak bisa jawab. Mosok Matius, Markus, Lukas, Yohanes diberitakan kepada Abraham. Para mu'alaf, saya tantang kamu. Kamu juga getol melulu, keluar melulu, Injil itu kitab. Tak tantang kamu para mu'alaf. Kalau ada mu'alaf yang cerdas,
Ya, saya tidak pernah menemukan ada mu'alaf cerdas. Paling-paling mu'alaf pinter nelikung. Ketika HTD sudah pergi, dia keluar-keluar HTD nggak bisa jawab. Pret Melgedes. Pada waktu head to head kalian semua mampet. Pikirannya mampet, tumpul. Ketika HTD sudah pergi, kamu nelikung membuat narasi seolah-olah HTD tidak bisa jawab katanya. Ya, saya tantang kalian. Kalian selalu mengatakan Injil itu kitab. Jadi mu'alaf, pendeta Tritunggal, romo-romo Tritunggal itu sama pemahamannya. Injil itu kitab, padahal Injil itu gospel, kitab itu the book. Kalau Alkitab itu Holy Bible. Ya, kalau kitab suci itu scripture, sudah beda-beda pakai begitu kok. Masih nggak ngerti? Ya, jadi clear. Injil artinya Yesus. Makanya ada Injil anak Allah Markus 1 ayat 1, ada Injil anaknya Roma 1 ayat 9, ada Injil Kristus Galatia 1 ayat 7, ada Injil yang kekal Wahyu 14 ayat 6. Yang kita beritakan sekarang harus Injil Kristus. Injil anaknya sudah lewat, Injil anak Allah sudah lewat. Sekarang ini Injil Kristus, Yesusnya sudah Kristus, Yesusnya sudah Allah, Yesusnya sudah Roh Kudus, Yesusnya sudah di surga, disembah di surga. Kelak di kerajaan 1000 tahun yang akan diberitakan Injil yang kekal, yaitu Yesus sebagai Alfa Omega. Pada singkat dan clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.